Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Rosita dengan NIM 1814101198. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia di masa pandemi tahun 2020 dan juga bagaimana untuk menjadi seorang investor yang tidak menyalahi aturan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pasar modal syariah. Nah, teman-teman, langsung saja, bagaimana sih perkembangan pasar modal syariah di Indonesia di masa pandemi tahun 2020? Pandemi COVID-19 yang menerpa banyak negara, termasuk Indonesia, ternyata tidak menyurutkan semangat para investor untuk terus berinvestasi. Berdasarkan informasi yang dilansir dari investor.id, bahwasanya pasar modal syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2020. Hal tersebut seiring dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang semakin memahami tentang investasi yang berbasis syariah dan juga seiring dengan meningkatnya saham syariah di Indonesia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi, menyatakan bahwasannya jumlah saham syariah Indonesia per 27 Oktober 2020 mengalami peningkatan sebesar 90,3% atau menjadi 451 saham dibandingkan tahun 2011 sebesar 237 saham atau tumbuh sebesar 63,6% dari total saham. Kapitalisasi pasar syariah mencapai 51,4% atau menjadi 3.061,6 triliun dengan total persentase total nilai transaksi saham syariah mencapai 53,7%. Sementara itu, data-data anggota bursa yang menyediakan layanan syariah online trading system menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah investor syariah tumbuh sebesar 1.500% dari 4.908 investor pada tahun 2015 menjadi 80.152 investor pada tahun 2020 dengan tingkat keaktifan mencapai 25,2%. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Hussein, mengatakan bahwasanya pasar modal syariah Indonesia merupakan pasar modal syariah pertama di dunia yang memiliki produk investasi lengkap dengan filantropi Islam, yaitu terdiri dari zakat saham, wakaf saham, dan wakaf tunai yang dikaitkan dengan cash, wakaf, link, suku. Jumlah outstanding efek syariah di pasar modal saat ini adalah sebesar 467 saham syariah, 163 suku korporasi, 284 reksadana syariah, serta 65 suku mudharabah. Nah, selain itu, pada September 2020, jumlah investor pasar modal mengalami kenaikan mencapai 3,13 juta single investor identification atau tumbuh sebesar 26,27 secara year to date. Adapun jumlah penghimpunan dana dari pasar modal tercatat sampai dengan 6 November 2020 berjumlah 97,74 triliun dari 144 penawaran umum, yakni 44 penawaran diantaranya merupakan emiten baru. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimana untuk menjadi seorang investor yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang investor syariah. Yang pertama yaitu kenali, yang kedua pelajari, yang ketiga yaitu investasi. Baiklah, yang pertama yaitu kenali. Kenali semua variabel utama investasi syariah di pasar modal. Ada 3 hal yang harus dikenali oleh seorang investor syariah. Yang pertama yaitu kenali perusahaan efek atau anggota bursa yang akan menjadi wakil pada saat menjalankan transaksi. Seorang investor syariah harus membuka rekening efeknya di perusahaan yang telah memiliki syariah online trading system. Yang kedua yaitu kenali regulasi yang mengatur pasar modal syariah Indonesia, termasuk fatwa-fatwa yang mengatur pasar modal, terutama fatwa yang menjelaskan tentang cara berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia. Dengan mengenali regulasi pasar modal syariah Indonesia, itu akan memudahkan investor pada saat mengambil strategi investasi yang akan dijalankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu kenali saham syariah yang akan menjadi objek investasi di pasar modal syariah Indonesia. Dengan mengenali saham syariah di pasar modal syariah Indonesia, itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi transaksi yang dilakukan oleh seorang investor. Selanjutnya yaitu pelajari. Pelajari semua variabel utama investasi syariah di pasar modal. Setelah mengenal perusahaan yang telah memiliki syariah online trading system, maka tahap selanjutnya yaitu investor harus mempelajari
harus memahami apa syariah online trading system tersebut. Seorang investor syariah harus menghindari transaksi-transaksi gharar dan transaksi haram lainnya. Nah, dengan memahami, dengan mempelajari syariah online trading system tersebut, maka seorang investor akan terhindar dari transaksi-transaksi haram dan juga akan memudahkan investor dalam melakukan transaksi, baik transaksi jual maupun transaksi beli di saham syariah Indonesia. Yang terakhir yaitu investasi. Seorang investor syariah dapat melakukan transaksi saham syariah baik jual maupun beli kapan saja dan dalam rentang waktu yang singkat, seperti rentang waktu harian dan rentang waktu yang panjang. Rentang waktu harian biasa disebut dengan trading dan pelakunya disebut trader ataupun spekulan. Sedangkan transaksi yang panjang disebut dengan investasi dan pelakunya disebut dengan investor. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.